Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum memulai ibadah pada hari Minggu ini, teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat teduh pribadi. Saat teduh pribadi mulai. Saat teduh pribadi selesai. Shalom teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Walaupun masih pandemi gini, semuanya serba online, belajar juga online, tapi teman-teman juga harus tetap semangat ya. Nah, supaya tambah semangat, mari kita menyanyikan lagu dari NKB 5, Seluruh Dunia Hai Nyanyikanlah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ibadah ini terjadi dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus beserta saudara. Kristus beserta saudara juga. Oke teman-teman, jadi aku mau sharing sedikit nih. Jadi baru-baru ini aku senang banget karena aku baru selesai UAS. Dan karena belajar secara online, menurut aku pribadi, aku jadi lebih kurang untuk nangkep materi-materinya daripada belajar offline. Nah, jadi di UAS aku, itu tuh ada satu pelajaran yang soalnya itu membuat esai. Nah, esai itu tuh harus disertakan dengan konsepnya juga. Nah, jujur, aku tuh kurang ngerti tentang semua konsep yang ada di buku itu, di pelajaran itu. Jadi aku tuh bener-bener kebingungan banget waktu itu. Dan di situ aku ngerasa bersyukur banget. Kenapa? Karena banyak banget orang-orang yang bantuin aku. Dan orang-orang yang bantuin aku itu tuh nggak cuma teman-teman seangkatan aku aja, tapi banyak juga kating-kating yang bantuin aku. Dan di situ aku benar-benar ngerasa bersyukur banget karena aku punya teman-teman dan kating-kating yang suportif banget sama aku, dan mereka tuh benar-benar solidnya nggak main. Dan waktu itu aku sempat berpikir kalau kok bisa ya, kok ada ya orang-orang yang rela bantuin aku, yang rela ngeluangin waktunya untuk aku, padahal mereka sebenarnya tuh punya kegiatan masing-masing sendiri. Mereka harus ngerjain UAS mereka juga sendiri. Nah, teman-teman, sekarang aku mau ngajak teman-teman untuk merefleksikan tentang kalian sadar gak sih kalau Tuhan tuh sebenarnya tuh udah ngasih yang terbaik ke kalian, udah ngasih lingkungan yang baik untuk kalian. Tuhan tuh udah kasih teman yang terbaik ke kalian, teman yang suportif, teman yang solid sama kalian. Dan kalian berpikir gak sih, kalian tuh udah kasih apa yang terbaik? NKB 199, sudahkah yang terbaik kuberikan? Kepada Yesus Tuhanku.
Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Teman-teman, sekarang teman-teman dipersilahkan untuk berdoa, untuk mengaku ampun kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini, sampai detik ini, Engkau masih memberikan kami kesehatan, keluarga, teman, dan lain-lain. Tuhan Yesus, kami tahu, kami telah melakukan perbuatan yang mungkin melukai sesama, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, kami mohon, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan layakkanlah kami untuk selalu menyembah-Mu. Amin. Telah ku peringatkan sesama, atau ku biarkan tegar, ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Untuk merespon pengakuan dosa, mari kita membaca berita anugerah kita yang diambil dari Ibrani 13 ayat 1. Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita harus selalu ingat kalau kita tuh harus tetap menjalin kasih persaudaraan yang baik kepada sesama. Terlebih lagi kepada sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Bukan mataku lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang.
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kami kembali beroleh kesempatan bersekutu dan merenungkan bagaimana kami melihat hidup yang Tuhan anugerahkan, yang ternyata tidak kami jalani sendirian. Dan kami hendak belajar hidup bersama, layaknya kehidupan yang Tuhan perkenankan untuk mewarnai kehidupan dunia menjadi lebih baik. Ya Allah yang Maha Kasih, kami hendak membaca firman Tuhan, dan oleh karena itu dari Tuhan jugalah kami memohon hikmat, agar kami dimampukan mengerti dan juga boleh mengambil bagian untuk menjadikan firman ini hidup di tengah-tengah keseharian kami. Berfirmanlah ya Tuhan, tolong kami untuk menerimanya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20 menjadi pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harun, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tidakkah dalam masa pandemi ini kita melihat bahwa situasi ini menguji dan tidak jarang mengeluarkan keaslian diri kita. Karena ketika masa pandemi ini kemudian kita belajar juga bahwa dalam keadaan tertekan dan terancam, kita kemudian melihat apa yang menjadi orientasi diri kita. Apa yang kita perhatikan, apa yang kita pedulikan, apa yang kita kejar, apa yang kemudian kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak semua orang menampilkan cara yang sama menghadapi pandemi ini. Karena tadi, ada penyebabnya. Dalam diri ini ada dorongan bahwa saya harus melakukan ini atau itu. Saya harus berlaku begini atau berlaku begitu. Dalam situasi yang serba sulit ini. Misalnya, ada orang yang pada masa awal-awal pandemi, karena merasa bahwa ini akan menjadi masa yang tidak mudah, lalu karena dia punya
Dia memborong semuanya. Untuk apa? Untuk persediaan di rumahnya. Tapi ada juga orang yang meskipun berpunya, dia merasa cukup dengan apa yang ada. Kalaupun dia bisa membeli lebih, dia akan berbagi kepada yang lain. Keduanya ada dalam situasi yang sama. Keduanya punya juga uang yang sama mungkin untuk membeli sesuatu. Tetapi dalam diri ini ada dorongan yang lain yang menentukan bagaimana kita bertindak dan berbuat. Dalam peristiwa lain kita mungkin melihat orang-orang yang ketakutan kalau tinggal bertetangga dengan tenaga kesehatan. Ada berita yang memberitakan, ada yang diusir dari lingkungan rumahnya, ada yang diminta pindah karena khawatir tertular. Tetapi ada juga orang yang meluangkan kesempatan usahanya, punya penginapan, untuk dijadikan tempat tinggal bagi mereka. Karena memang keadaan mungkin menempatkan mereka dalam situasi yang tidak mudah, sehingga harus diberikan tempat yang tersendiri. Ada yang memilih untuk mengusir dan berpisah, ada yang membagikan tempat untuk dipakai. Dua-duanya mungkin punya modal yang sama. Tapi dorongan dari dalam diri menentukan apa yang keluar sebagai buah dari perbuatan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam masa pandemi ini kita justru harus berada dalam situasi yang mungkin terkesan semakin individual. Sebisa mungkin menjaga jarak. Sedapat mungkin tidak berhubungan secara langsung. Tetapi pada saat yang bersamaan, tidakkah itu menunjukkan kepada kita bahwa situasi ini hanya mungkin bisa dihadapi secara bersama-sama. Kadangkala tentu kita kesal dengan kita sudah menjaga diri sedemikian rupa, ada orang yang santai, tidak melakukan protokol kesehatan. Kita menahan diri sebisa mungkin di rumah, lalu kita tiap hari dapat melihat berita, ada orang yang dengan tenangnya melakukan aktivitas-aktivitas yang kurang penting di tempat publik, beramai-ramai, bersama-sama. Dalam situasi ini kita kemudian harus berhadapan dengan kenyataan antara individualitas diri kita dengan bagaimana kita berelasi dalam kehidupan bersama. Apa yang kita buat ternyata kadang nggak menentu hanya untuk diri kita. Dia menentukan juga kehidupan yang lain. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya juga tidak dapat membayangkan orang-orang yang harus memasuki lingkungan yang baru dalam situasi seperti ini. Mungkin teman-teman di rumah ada yang naik dari SMP ke SMA, dari SMA ke universitas. Saya tidak tahu bagaimana pola perkenalan lingkungan yang baru itu. Bagaimana cara kita mengenali yang lainnya. Bagaimana cara kita memahami siapa kawan-kawan yang ada di sekitar kita. Kalau sebelum masa ini mungkin secara fisik ya kita bisa bertegur sapa, kita bisa melihat bagaimana tingkah pola lakunya, kita bisa mengenali bahasa-bahasa tubuhnya ketika berinteraksi. Tetapi mungkin teman-teman yang pada masa kemarin ketika ada perpindahan tempat sekolah itu harus mengalami situasi yang tidak mudah mengenali kawan-kawannya. Padahal itu adalah sebuah kekuatan ketika teman-teman mengalami kehidupan bersama nanti dalam proses belajar mengajar sepanjang tahun-tahun berikutnya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, bacaan kita juga memberikan gambaran betapa tidak mudahnya relasi itu terjadi. Pembukanya menggambarkan mungkin saja dalam banyak kesempatan ada di mana keadaan Rasul Paulus tidak dapat bekerja bersama-sama, hidup bersama-sama sesuai dengan apa yang diinginkan. Ayat yang ke-10 mengatakan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Hubungannya sudah mungkin terjalin lama.
Bahkan kalau tadi kita baca sudah dari sebelumnya, ayat 15 mengatakan, kamu sendiri tahu juga hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Jadi sudah lama ada relasi itu. Sudah lama ada hubungan itu. Sudah lama ada perjumpaan itu. Tetapi mungkin sekarang situasinya berubah, situasinya berbeda. Tetapi kalau kita membaca keseluruhan tadi ayat 10 sampai ayat 20, betapa Rasul Paulus mengucapkan syukurnya atas segala perbuatan baik, atas segala pemberian yang diberikan oleh jemaat ini, oleh orang-orang Filipi, ayat 15 mengatakan begitu. Dan apa yang mendorong hal itu bisa terjadi? Ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 mengatakan begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatan bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kadangkala kita melepas bagian 13, ayat 13 dan 14 ini. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Menjadi seolah-olah bahwa kekuatan yang datang dari Tuhan membuat kita dapat menanggung semuanya. Dan pada saat itu juga kita kemudian merasakan bahwa pertolongan Tuhan datang langsung kepada kita. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kesusahan, kesulitan, membutuhkan kekuatan lebih, menjadi seolah-olah hanya tentang saya dan Tuhan. Saya yang lemah membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Saya yang kekurangan membutuhkan kecukupan dari Tuhan. Tetapi Rasul Paulus mengajak untuk tidak melihat itu hanya dalam relasi antara saya dan Tuhan yang menguatkan. Karena ayat 14 kemudian mengatakan, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Tadi dia katakan bahwa Dia memberi kekuatan kepadaku, namun engkau pun mengambil bagian dalam kesusahanku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tidakkah ini menjadi sebuah gambaran yang indah bahwa persoalan iman tidak melulu dan tidak satu-satunya hanya tentang kita, saya pribadi, individu yang berelasi dengan Tuhan dan memperoleh kekuatan itu. Tetapi ada keterlibatan satu dengan yang lainnya, mengambil bagian dalam kesusahanku. Turut serta dalam penderitaan orang lain. Teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai sini kita kemudian harusnya tersadar bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit ini khususnya, maupun di tengah-tengah kehidupan pada umumnya, kita senantiasa memerlukan kehadiran orang-orang lain. Kita senantiasa harus merasa dicukupkan, bukan karena Tuhan tiba-tiba mendatangkan begitu saja di hadapan kita pertolongan, tetapi juga dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan oleh sebab itu, tidakkah kita kemudian seharusnya melihat lebih banyak supaya kita juga dapat terlibat lebih banyak dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh situasi kehidupan di sekitar kita. Jika kita berada di rumah, ya tidak cukup dengan mengatakan berdoa saja biar Tuhan yang menolong papa dan mama, ya tidak bisa. Rasul Paulus mengatakan, kamu mengambil bagian dalam kesusahanku. Kalau kita sedang menjalani pendidikan secara online, ya tidak cukup untuk sekedar ya sudah urusanmu, urusanku. Kita cuma bertemu di layar ini saja. Tidak bisa. Mungkin terkadang perlu untuk menanyakan apakah kau sudah cukup paham, ataukah ada yang bisa kubantu, apakah kau memerlukan ini dan itu. Karena mungkin itu menjadi jalan keluar. Ada orang-orang yang mungkin sudah mau menyerah dan putus asa, tapi kemudian mungkin mendapatkan harapan yang baru. Kalau kita melihat bahwa pada masa ini di gereja-gereja harus menyelenggarakan ibadah-ibadah secara virtual, secara online,
Kita tidak cukup berhenti hanya dengan keluh kesah kurang ini, kurang begitu. Mungkin pertanyaannya apa yang bisa saya lakukan? Dalam bahasa Filipi tadi, apa yang bisa saya ikut ambil bagian dalam kesusahannya? Pertanyaannya tidak lagi melulu bagaimana saya mampu dan menerima itu, tetapi bagaimana saya terlibat di dalamnya. Menjadikan bagian-bagian kesusahan orang lain sebagai kesempatan untuk mengalami kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam upaya pemerintah mengatasi pandemi ini, tidak cukup dengan sekedar ada aturan A, kita mengatasinya dengan cara B, tidak. Tapi bagaimana supaya aturan A itu dapat misalnya diterjemahkan dalam hidup keseharian kita. Bukan justru kita berkelit mencari cara supaya tidak terjerat dalam aturan itu. Karena itulah tanda kita mendukung kehidupan bersama. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kadangkala godaan terbesar itu adalah apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan dia sebenarnya sudah merasakan kecukupan. Dia sudah belajar tentang apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Ayat 11 mengatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Merasa cukup, merasa mampu. Bahkan mungkin melampaui itu merasa dibutuhkan. Kadangkala membuat kita tidak lagi melihat bahwa keterlibatan, mengambil bagian dalam kesulitan dan kesusahan yang ada di sekitar kita adalah bagian dari juga merasakan dan menikmati pekerjaan Tuhan. Tidakkah itu yang tadi menjadi bagian akhir ketika Rasul Paulus mengajar mereka? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Yang kekurangan, yang berkelebihan, yang mampu, yang tidak mampu, yang bisa, tidak bisa, yang punya dan yang tidak punya di hadapan Tuhan. Harus hidup bersama, saling memperlengkapi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam situasi kita yang tidak mudah ini, kita hendaklah mengingat dua bagian tadi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Tetapi baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Cukup, tidak cukup, berlebih atau berkekurangan, itu sebenarnya bukan soal. Tetapi bagaimana menikmati proses hidup bersama yang saling memperlengkapi. Di sanalah kita menemukan karunia dan anugerah Tuhan. Jangan malu dan sungkan ketika kita merasakan kekurangan. Tetapi juga jangan enggan untuk berbagi ketika kita merasakan kelebihan dan punya kemampuan. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik di surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kalau kami harus mengalami kesulitan, kekurangan, ketidakmudahan, kami tentu melihatnya sebagai bagian untuk mempercayakan diri kepada Tuhan. Namun seringkali kami juga tergoda merasa diri paling dibutuhkan,
paling mampu, dan bisa melakukan banyak hal, punya segala-galanya. Dan pada saat itu kami mungkin harus melihat ini sebagai sebuah godaan untuk tidak melihat kekurangan orang lain. Tidak menjadikan ini kesempatan untuk berbagi kehidupan. Ya Allah yang makasih, dalam masa-masa sulit ini kami hendak belajar hidup berbagi. Melihat apa yang diperlukan oleh orang lain. Dimulai dari kehidupan keluarga. Biarlah apa yang mungkin jadi pergumulan kami hadapi bersama. Kami mengerti mungkin orang tua kami kesulitan dan kesusahan. Kami mengerti mungkin kakak dan adik kami berada dalam situasi yang tidak mudah karena beban baik pekerjaan maupun pendidikan. Ajak kami untuk saling mengerti. Kami juga mungkin tidak mudah dalam pergaulan ketika sekolah diberlakukan tidak dengan tatap muka. Ajar kami untuk mau mencoba mengenal teman-teman kami, menanyakan apa yang bisa kami bantu, menawarkan apa yang mungkin dapat menolong mereka. Dalam kehidupan gereja juga kadangkala kami merasa kami punya yang dibutuhkan oleh gereja. Tetapi tidak jarang kami tidak memberikannya, karena kami merasa kami tidak ingin ada di tengah-tengah lingkungan. Hendaklah kami belajar dalam situasi yang dihadapi oleh Rasul Paulus bersama dengan jemaat Filipi. Ketika mereka justru tiba pada penghayatan bahwa mereka mau terlibat dalam kesusahan dan kekurangan. Kami berdoa juga untuk proses kehidupan kami bermasyarakat yang masih harus mengatasi pandemi. Kalau kami memikirkan diri sendiri, kami melupakan kehidupan bersama yang justru menjadi kunci mengurangi penyebaran virus ini. Biarlah kami boleh disiplin dalam menerapkan kehidupan yang sehat, menempatkan protokol kesehatan dalam tempat yang paling tinggi dalam cara kami beraktivitas satu dengan yang lainnya. Dan bersama dengan itu kami mendoakan pemerintah kami, baik upaya pengadaan vaksin maupun pendistribusiannya, baik juga ketika mereka masih harus membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan ekonomi dan kehidupan sosial. Ya Allah yang Maha Kasih, inilah doa kami. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Rekan-rekan sekalian, diberikan kesempatan untuk membawa persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengambil firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena Kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, pada hari ini kami boleh datang lagi untuk beribadah. Pada saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami, kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan seturut kehendak-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, inilah doa kami serahkan semuanya ke tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, oke teman-teman. Seperti yang tadi sudah Kak Sony sampaikan, situasi pandemi ini mungkin ngebuat beberapa dari kita menjadi seseorang yang individualis. Tapi dari firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar bahwa menerima sesama apa adanya adalah ciri kekristenan yang telah diteladani oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi, maka dari itu, kita mendapatkan perintah baru dari Tuhan
untuk merangkul dan tetap merangkul sesama kita. PKJ 275 Perintah Baru. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur pada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.